Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Wenda Bayu Kristianto, dosen pengajar mata kuliah studi kelayakan bisnis di kampus SDIE PGRI Dewantara Jombang. Baik, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang aspek yang terakhir ya di studi kelayakan bisnis, yaitu tentang aspek keuangan ya atau financial aspect ya, di mana aspek keuangan ini sangat penting ya bagi kelangsungan usaha dan operasionalisasi usaha ke depannya ya, jadi seperti itu. Nah, apa saja yang akan kita bahas di, materi aspek keuangan kali ini ya, yang pertama adalah kaitannya dengan fixed asset, kemudian working capital, kemudian ada sumber dana atau source of fund, cash flow, serta, investment appraisal ya, nanti menggunakan, beberapa, ini ya, rasio-rasio keuangan ya, seperti itu. Oke, baik kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi intinya teman-teman di dalam kita, apa namanya, mendirikan sebuah usaha ya atau mengkaji dalam sebuah usaha ya, itu tentunya, butuh yang namanya modal gitu ya, modal untuk, mendirikan usaha tersebut ya. Kaitannya dengan modal tersebut yaitu dibagi menjadi, 3 hal. Nah ini ya, yang pertama adalah current asset ya. Nah, itu ya atau aktiva tetap ya seperti itu terdiri dari properti atau bangunan untuk usaha, kemudian, termasuk, apa namanya ini, eee, uang cash yang ada dan, ini ya, apa, inventory ya, inventory juga termasuk. Ya, itu termasuk dari current asset. Ya, kemudian ada, current liabilities ya, itu ada kaitannya dengan penggajian ya, kemudian, sewa, kemudian, peralatan ya, seperti itu ya. Nah, itu. Dan kemudian selain itu, selain, yang berupa, apa namanya, aktiva ya, seperti ini ya, aktiva, ada juga yang berupa modal ya, modal kerja. Modal kerja ini, apa namanya, ada 3 ya, ada modal cash, ada, pinjaman ya, ada apa namanya, pinjaman jangka pendek dan ada, biaya-biaya yang terkait dengan operasional ya, seperti itu. Ya, nanti, apa namanya, harus ada ya seperti nanti ya. Jadi, istilahnya dana yang nantinya diinvestasikan di dalam, membangun sebuah usaha itu nanti akan dibagi menjadi 3 hal ini, seperti itu. Ya untuk current aset-nya apa saja ya, butuh berapa, untuk current liability-nya butuh berapa, untuk working capital-nya, untuk running usahanya itu butuh berapa, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu kaitannya dengan, apa namanya, investasi, apa saja yang dibutuhkan untuk, dibagi ke bagian apa saja tadi investasinya. Kalau sekarang kita membahas tentang sumber investasinya dari mana, ya, sumber investasinya, ya. Jadi yang pertama sumber investasinya atau sumber pendanaannya pertama adalah, ini ya, pendapatan ya, teman-teman ya, pendapatan. Tapi kalau memang itu usahanya baru berdiri ya berarti ada 2 ya, ada dari hutang dan ada dari penyertaan modal, ya, seperti itu. Ya, biasanya kalau memang, ini, apa namanya, awal itu biasanya dari penyertaan modal ini, ya, seperti itu. Kalau hutang pun, biasanya kalau sudah berjalan ya karena, misalkan dari perbankan pun, tidak akan bisa, ini ya, memberikan pinjaman modal kalau usahanya belum jalan ya. Jadi biasanya untuk awal biasanya ke, eee, penyertaan modal ya, seperti itu. Oke, itu, terkait dengan sumber pendanaannya, ya, ada 3 ini, ya. Oke, nah teman-teman yang mana? Ya mungkin kalau, utang ini juga bisa selain dari bank itu mungkin dari utang, mungkin dari rekan kerja atau apa misalkan atau, apa namanya, orang yang memang percaya sama kita lah, ini bisa juga ya, bentuknya debt capital ini ya. Di mana nanti suatu saat kalau usaha kita sudah lancar itu harus dikembalikan ini, seperti itu, ya. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya teman-teman yang tidak kalah penting, di dalam kita menjalankan sebuah usaha ya teman-teman, kita harus apa namanya, punya perencanaan keuangan yang pertama adalah kaitannya dengan cash flow. Ini cash flow itu penting ya. Cash flow itu penting untuk, mengetahui posisi keuangan kita ya. Ini cash flow ini bisa dibuat harian, bisa dibuat mingguan bisa, dibuat bulanan bisa, tergantung, kondisi ya, seperti itu ya. Jadi contohnya, kita buat yang di sini adalah bulanan ya teman-teman, misalkan di awal kita punya uang 1 juta ya,
Kemudian di dalam cash flow itu ada 2 ya, ada inflow atau uang masuk, ada outflow atau yang uang keluar ya, gitu ya. Sehingga, kita ambil contoh ini mungkin yang bulan Juni ya, bulan Juni kita punya posisi awal kita pegang uang 1 juta. Kemudian kita punya, pemasukan 500.000, kemudian pemasukan dari penjualan ya 500.000, pemasukan dari jasa 100.000, totalnya 600.000. Ya selain pemasukan kita ternyata juga ada pengeluaran, ya ada COGS, COGS itu HPP ya, 300.000, kemudian ada beban gaji 100.000 dan ada beban operasional ada 50.000, totalnya 450.000. Nah dari sini kita melihat bahwa, cash flow kita mengalami surplus yaitu 600 dikurangi 450 yaitu 150 sehingga di posisi akhir kita, ya kekayaan kita bertambah dari 1 juta menjadi 1.150.000 ya, oke. Kemudian 1.150.000 ini menjadi, saldo awal, ya ini saldo akhir di bulan Juni menjadi saldo awal di bulan Juli, ya. Kemudian kita running usaha lagi misalkan, ya, kita agak turun misalkan, ya, jadi penghasilannya dari penjualan 300, kemudian dari jasa 100, ya, dari totalnya 400, ya, tapi ternyata di sini bebannya naik, ya, COGS-nya tetap 300, beban gajinya tetap, ternyata operasional yang naik jadi 500, seperti ini ya. Nah, pendapatan kita 400, ini 500, ya, berarti kita minus 100, ya, seperti itu. Ya, jadi akhirnya di akhir kita mengalami kerugian 100.000, kita apa namanya, punya uang 1.050.000 seperti itu. Nah, oke, ya dan seterusnya seperti itu. Nah ini ya teman-teman, makanya kenapa kok penting, kita harus tahu, apa namanya, harus buat cash flow ya, tujuannya supaya kita tahu ya, apakah pada hari itu, minggu itu, atau bulan itu kita lagi surplus atau lagi minus, seperti itu ya. Misalkan seperti ini contohnya, ya kita di sini minus ya, tapi ternyata di sini masih uang 1 juta, ya. Jadi intinya uang di sini itu sebenarnya adalah uang awal gitu kan ya, uang awal ya kan. Jadi uang kita sebenarnya yang dari usaha ini hanya bertumbuh ini, yang awalnya 150 karena rugi kita tinggal 50.000 lah seperti itu teman-teman ya sih. Jadi kita tahu posisinya. Jadi jangan asal kita lihat di kantong, oh masih ada 1.050.000 ini, ternyata ya 1.050.000 ini kita rugi loh pada bulan Juli ini. Nah, dengan adanya cash flow ini kita bisa membantu mengetahui posisi keuangan kita ya. Apakah itu rugi atau surplus seperti ini, ya, seperti itu. Atau tetap seperti ini misalkan di bulan Agustus ternyata, tetap ya, istilahnya tidak ada penambahan, ya, seperti itu. Jadi, apa namanya, ini ya, memang ada uang masuk ya, tapi, ada operasional yang harus dikeluarkan juga. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, nah makanya itu, dan seterusnya, ya, seperti itu. Jadi pentingnya cash flow seperti itu, ya, di dalam, merencanakan sebuah usaha. Oke. Kemudian selanjutnya, ya, kita sekarang bicara kaitannya dengan financial appraisal ya. Jadi apa namanya, setelah kita tadi, bicara terkait dengan, apa namanya, investasi tadi dibagi ke dalam beberapa hal, terus kemudian kita juga belajar cash flow, ya. Sekarang kita belajar bagaimana kita menilai sebuah ini ya, sebuah, keuangan, misalkan seperti itu ya, itu seperti apa. Nah, contohnya aja misalkan ya kita menginvestasikan uang kita misalkan sebesar 1.000 ya. Kemudian dari 1.000 ini, dalam 1 tahun ya, itu menghasilkan keuntungan 400.000, 400 sorry, 400 ya. Berarti kita boleh dibilang, average rate of return-nya itu adalah 400.000. Caranya adalah 400 dibagi 1.000 kali 100% berarti 40% ya, seperti itu. Ya, jadi intinya dari investasi 1 juta kita bisa misalkan 400.000 misalnya per tahunnya. Berarti average rate of return-nya dalam 1 tahun adalah 40%, misalnya seperti itu. Ya, itu. Oh 40%, berarti lumayan ya, misalkan seperti itu ya. Oh ya, ARR-nya untuk usaha ini 40%, misalkan seperti itu. Kemudian payback period itu tujuannya untuk mengetahui, eee, berapa lama kita balik modal, kayak gitu ya intinya ya. Itu tadi misalkan tetap ya, jadi investasinya 1 juta, keuntungannya dalam 1 tahun 100.000 ini 400 ya. Oke, payback period rumusnya adalah 1.000 dibagi 400 kali 1 tahun, 2,5 tahun. Berarti ini balik modalnya dengan keuntungan 400 per tahun ya, ini keuntungannya apa namanya, untuk balik modalnya adalah dibutuhkan waktu 2,5 tahun, misalkan seperti itu. Oke. Semakin cepat payback period-nya maka akan semakin bagus. Ya, seperti itu, ya. Oke, kemudian ada net present value. Net present value itu adalah tujuannya untuk mengetahui, nilai ya,
nilai investasi kita di masa yang akan datang itu seperti apa, kayak gitu ya. Itu, anggap aja seperti ini ya. Jadi ada kita investasi 1.000, kemudian profitnya 400 ya per tahunnya, kemudian, anggap aja diskon rate-nya adalah 25%, 0,25. Perhitungannya seperti ini ya, teman-teman. Ya, nanti ini adalah ini minus ya, dianggap minus ya. Kemudian ini 400 ini ya, dibagi 1 ditambah, rate-nya ini ya, dipangkat 1 ini tahun pertama, dipangkat 2 untuk tahun kedua, pangkat 3 untuk tahun ketiga, 4 sampai 5. Anggap aja sampai tahun kelima. Ya ternyata present value-nya ketemu 1.075 dan akhirnya dikurangi 1.000 ketemunya 75, NPV-nya positif. Lah berarti kalau NPV-nya positif 5 tahun ke depan ini berarti ini boleh dibilang usaha ini ya lumayan menjanjikan ya kayak gitu karena nilai NPV-nya positif. Seperti itu. Ya. Tuh. Kemudian ada internal rate of return. Ya, apa maksudnya internal rate of return itu? Itu adalah membandingkan ya, membandingkan antara expected rate dengan present value-nya seperti itu ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi kita investasi 1.000 untuk net cash flow-nya misalkan dalam 1 tahun 400 gitu ya. Expected rate of return-nya 40% seperti itu. Ya. PV-nya untuk kita coba 39% itu sebesar 828, PV yang kedua 37% sebesar 857 misalnya seperti itu ya. Jadi menghitung IRR-nya adalah eh, apa namanya 37% ini ditambah dengan 857 ya nilai PV 2 dibagi nilai PV 1 ditambah nilai PV 2. Nah, seperti ini kali selisih dari 39% dan 37%. Ya ketemunya ini ya kan 37% ditambah 0,51 tambah 2% jadi ketemunya 38%. Ya ternyata 38% ini lebih kecil daripada 40% seperti itu ya dibanding dari ekspektasinya. Kalau nilai ini ya nilainya expected rate of return-nya lebih besar, sorry, kalau nilai IRR-nya lebih kecil daripada expected rate of return-nya, ya sebaiknya investasi ini tidak diambil ya karena apa namanya lebih rendah daripada expected rate of return-nya. Tapi kalau IRR-nya nanti itu ternyata lebih besar daripada expected rate of return-nya, nah itu bisa dibilang boleh diambil investasi itu karena akan menguntungkan seperti itu. Ya, tapi ini bukan menjadi satu-satunya indikator ya, tapi indikatornya ada sebelumnya juga. Dan indikator yang terakhir ada profitability index yaitu perbandingan antara nilai present value ya dengan nilai investasi. Ya, misalkan tadi nilai present value-nya tadi adalah 1.075,12, nilai investasinya 1.000. Ya, jadinya ketemunya adalah 1,08 karena nilainya lebih dari apa namanya 1 ya makanya ini dibilang adalah usaha ini adalah menguntungkan. Jadi seperti itu. Jadi ada penilaiannya secara keuangan apakah investasi di perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak dengan menggunakan 5 instrumen itu tadi. Ya, seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kaitannya dengan materi aspek keuangan. Untuk baca lebih lanjut silakan baca bukunya Sulianto dan Suat Husna. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses untuk kita semua.